Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indi Widesari. Saya menjelaskan mengenai iptek dan peranata sosial. Pembahasan yang pertama mengenai iptek. Iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan adalah sumber teknologi yang mampu memberikan kemungkinan munculnya berbagai penemuan rekayasa dan ide-ide. Sedangkan teknologi merupakan produk ilmu pengetahuan terapan atau aplikasi dari ilmu yang dapat ditunjukkan dalam hasil nyata yang lebih canggih dan dapat mendorong manusia untuk berkembang lebih maju lagi. Iptek sendiri dapat membawa dampak positif berupa kemajuan dan kesejahteraan bagi manusia, juga sebaliknya dapat berdampak negatif berupa ketimpangan dalam kehidupan manusia dan lingkungan yang berakibat kehancuran alam semesta jika seorang ilmuwan tidak menerapkannya secara fungsional. Implementasi dari iptek berada di tangan manusia sebagai pengembang dan pengguna. Sebagai faktor pembentuk budaya masyarakat, iptek memiliki andil atas fenomena yang kita jumpai saat ini. Dengan perkembangan dan kemajuan zaman dengan sendirinya, pemanfaatan dan penguatan iptek mutlak diperlukan untuk mencapai kesejahteraan bangsa. Selain itu, perkembangan iptek di berbagai bidang di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat dapat meningkatkan kualitas SDM di tengah munculnya dampak negatif dari adanya perkembangan iptek, sehingga diperlukan pemikiran yang serius dan mantap dalam menghadapi permasalahan dalam penemuan baru tersebut. Pengembangan iptek dianggap sebagai solusi dari permasalahan, sementara orang-orang bahkan memuja iptek sebagai liberator yang akan membebaskan mereka dari lingkungan kefanaan dunia. Iptek sendiri diyakini akan memberi umat manusia kesehatan, kebahagiaan, dan immoralitas. Dari segala dampak terburuk dari perkembangan iptek adalah dampak terhadap perilaku dari manusia penciptanya. Iptek telah membuat sang pencipta dihinggapi sifat overconfidence dan superioritas tidak saja terhadap alam melainkan pula terhadap sesamanya. Eksploitasi terhadap alam dan dominasi pihak yang kuat atau negara barat terhadap negara yang lemah, negara dunia ketiga, merupakan ciri yang melekat sejak lahirnya revolusi industri. Apa saja teknologi untuk membantu industri pertanian? Yang pertama, adanya transplanter, mesin yang digunakan untuk memindahkan bibit padi ke sawah atau lahan penanaman, memudahkan petani dalam menanam dan sangat menguntungkan. Dengan konsep Jajar Legowo dari Jawa Timur, yaitu proses penanaman padi dilakukan dengan jarak tanam yang pas untuk memaksimalkan pertumbuhannya. Selain itu, jarak yang tepat untuk memudahkan perawatan padi oleh petani. Yang kedua, adanya Indo Combine Harvester, yaitu memudahkan petani dalam memotong, mengangkut, merontokkan, membersihkan, dan menyortir hasil panen yang baik. Cukup 3 orang saja, petani dapat memanen dengan cepat, bersih, dan tuntas, bahkan akan lebih bersih hingga 99,5%. Yang ketiga, adanya alat pengering kedelai. Sangat bermanfaat bagi petani kedelai. Kualitas sangat dipengaruhi oleh tingkat kekeringannya. Dengan alat ini, petani tidak lagi bergantung kepada panas matahari. Selain itu, proses pengeringan juga bisa dimaksimalkan sehingga mendapatkan hasil kedelai yang kering sempurna. Yang keempat, mesin pemilah bibit unggul. Mesin tersebut mampu mengidentifikasi mana bibit yang unggul dan mana bibit yang seharusnya dibuang. Mesin pemilah bibit ini biasanya dipergunakan oleh perusahaan yang penyedia bibit tanaman. Petani jarang sekali memilikinya karena memang tidak terlalu dibutuhkan. Petani cukup membeli bibit unggul yang telah disortir oleh perusahaan penyedia bibit. Yang kelima, adanya instalasi pengolah limbah.
Selain dipergunakan untuk mengelola limbah ternak, alat ini juga akan membantu mengubahnya menjadi suatu yang bermanfaat seperti pupuk. Selain kelimanya, adanya alat teknologi yang lain itu seperti traktor, alat penyebar pupuk, alat pengumpul jerami, alat penyemprot, sensor pertanian, dan alat transportasi yang digunakan oleh petani. Selain itu, iptek juga memiliki manfaat untuk di bidang pertanian. Yang pertama, adanya penemuan bibit unggul. Bibit unggul adalah benih tanaman biasa, misalnya lebih tahan lama terhadap hama dan penyakit, dapat tumbuh lebih cepat, menghasilkan buah yang lebih banyak atau manis, juga lebih tahan terhadap kondisi kekeringan. Yang kedua, menyuburkan lahan pertanian. Pupuk yang dapat menyuburkan lahan pertanian, membuat tanah tidak subur dapat ditanami. Berkembangnya iptek juga menghasilkan berbagai pupuk yang lebih efisien, juga lebih sedikit dampak negatifnya. Yang ketiga, memudahkan irigasi lahan pertanian. Irigasi adalah mengairi tanaman dengan membawa air melalui pipa, saluran ataupun sarana buatan manusia daripada hanya mengandalkan cairan hujan atau mengandalkan curah hujan. Iptek membantu manusia membangun irigasi yang canggih hingga lahan pertanian tidak lagi bergantung pada curah atau cuaca juga iklim. Bahkan memungkinkan daerah yang gersang mendapatkan air yang cukup bagi pertanian. Yang keempat, penemuan pestisida untuk melindungi tumbuhan. Pestisida membantu petani untuk melindungi tanaman dari berbagai hama penyakit, sehingga mengoptimalkan hasil pertanian suatu lahan dan mencegah gagal panen akibat penyakit. Yang kelima, menghasilkan produk pertanian yang berkualitas. Misalnya, buah atau sayur yang terbebas dari penyakit, berdaging banyak, juga memiliki rasa yang lebih enak. Iptek juga membantu penyimpanan hasil pertanian agar lebih tahan lama. Juga pengolahan hasil pertanian menjadi berbagai produk yang diperlukan manusia. Yang keenam, meningkatkan efisiensi kerja. Iptek menemukan berbagai alat pertanian seperti traktor, alat pembibitan, penyebaran pupuk, pengumpul jerami, alat penyemprotan, mesin pemotong, sensor pertanian, alat transportasi, hasil pertanian, dan berbagai alat pertanian modern lainnya. Artinya, iptek membantu pertanian untuk mengelola lahan dengan waktu yang lebih singkat dan lebih sedikit tenaga. Yang ketujuh, meningkatkan produktivitas pertanian. Iptek bermanfaat untuk menghasilkan hasil pertanian yang berkualitas dan mengurangi kemungkinan gagal panen dalam waktu yang lebih singkat. Artinya, iptek berperan dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Melalui iptek, suatu lahan pertanian yang sama dapat menghasilkan hasil pertanian berkali lipat banyaknya daripada dilakukan tanpa iptek, sehingga iptek membantu pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terus-menerus meningkat. Beralihnya ke pembahasan yang selanjutnya mengenai pranata sosial. Pranata sosial sendiri dapat diartikan sebagai suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas untuk memenuhi kompleks, khususnya dalam kehidupan masyarakat. Pranata sosial merupakan suatu kebutuhan sosial. Di dalam pranata sosial sendiri terdapat seperangkat aturan yang berpedoman pada kebudayaan. Oleh karena itu, pranata sosial bersifat abstrak karena merupakan seperangkat aturan wujud dari pranata sosial adalah lembaga atau institut. Masyarakat sendiri memerlukan pranata sosial karena pranata sosial tersebut memiliki fungsi sebagai menjaga keutuhan masyarakat, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengandalkan sistem pengendalian sosial, yang artinya sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota tersebut. Kemudian, memberikan pedoman kepada anggota masyarakat bagaimana harus bertingkah laku atau bersikap
dalam menghadapi masalah yang timbul, terutama menyangkut kebutuhan mereka itu sendiri. Di dalam kehidupan masyarakat terhadap 5 jenis peranata sosial. Yang pertama, peranata keluarga. Peranata keluarga terdiri dari keluarga inti, terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Setiap keluarga mempunyai sekumpulan norma, aturan, dan pedoman dalam bertingkah laku. Peranata sosial keluarga memiliki ciri yang terbentuk melalui perkawinan, sehingga keluarga mempunyai tempat tinggal atau rumah tangga, dan keluarga mempunyai fungsi ekonomi yang dibentuk oleh anggota dan berkemampuan untuk mempunyai keturunan dan juga membesarkan anak. Yang kedua ada peranata agama. Adapun fungsi pokok peranata agama bertujuan untuk membantu mencarikan identitas moral, meningkatkan kualitas hidup kehidupan sosial, mengatur hubungan manusia dengan lingkungan alam, dan juga menjelaskan arah dan tujuan hidup manusia. Yang ketiga, adanya peranata pendidikan. Pendidikan adalah proses membimbing manusia dari kegelapan menuju kecerdasan dan pengetahuan, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Pendidikan merupakan proses yang terjadi karena proses interaksi berbagai faktor yang menghasilkan penyadaran diri dan juga penyadaran lingkungan sehingga menampilkan rasa percaya akan lingkungan. Kemudian adanya peranata ekonomi. Fungsi dari peranata ekonomi secara umum untuk mengatur produksi barang atau jasa, mengatur distribusi barang, dan juga mengatur konsumsi barang atau jasa tersebut. Yang terakhir adanya peranata politik. Peranata politik adalah peraturan untuk memelihara tata tertib, untuk menamaikan pertentangan, dan untuk memilih pemimpin yang berwibawa. Peranata politik sendiri merupakan seperangkat norma dan status yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan dan wewenang. Dengan demikian, peranata politik akan meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif, militer, dan partai politik. Sehingga berfungsi untuk menyelenggarakan pelayanan umum, melindungi warga negara, dan juga melembagakan norma melalui undang-undang. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan semoga dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.